Ngomongin soal kesehatan mental di Indonesia, menurut Indonesia National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta atau 34,9% remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta atau 5,5% remaja mengalami gangguan mental. Dari jumlah itu, baru 2,6% yang mengakses layanan konseling, baik emosi maupun perilaku. Itu berarti 97,4%-nya bisa jadi belum sadar kalau punya masalah atau gangguan mental. Atau bisa jadi juga belum teredukasi langkah apa yang harus diambil di dalam menghadapi kondisi tersebut. Padahal, kondisi mental seseorang memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan seseorang tersebut. Seperti bagaimana ia menghadapi emosinya, bagaimana hubungannya dengan orang lain, bagaimana hubungannya dengan uang, bagaimana kesehatan fisiknya, bagaimana caranya menghadapi masalah, bagaimana caranya mengambil keputusan, dan banyak hal lainnya. Hai, aku Reti. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbagi kisah tentang bagaimana aku menemukan kesadaran tentang kesehatan mental melalui hidup minimalis. Balik ke data Indonesia National Adolescent Mental Health Survey, 97,4% yang belum mengakses layanan konseling ini kira-kira kenapa ya? Kalau kita ngobrolin soal kesehatan mental, hal yang paling susah itu adalah mencapai kesadaran kalau ada sesuatu yang bermasalah di kesehatan mental kita. Jangankan akses layanan konseling, kalau kesadaran ada yang bermasalah di kesehatan mental kita aja belum ada. Stigma sosial. Coba lihat sekeliling kita. Bagaimana tanggapan lingkungan sosial terhadap kesehatan mental? Apakah mereka menganggap kesehatan mental adalah sesuatu yang memalukan? Atau sesuatu yang mustahil, aneh, ketidakmungkinan? Atau menganggap bahwa orang dengan masalah kesehatan mental adalah orang gila atau kerasukan setan? Bahkan tidak jarang juga menganggap orang dengan masalah kejiwaan adalah orang yang kurang pengetahuan agama atau tidak dekat dengan Tuhan. Padahal, kesehatan jiwa atau sebutan lainnya kesehatan mental adalah kesehatan yang berkaitan dengan kondisi emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Layaknya kesehatan fisik, kesehatan mental juga tentu perlu dijaga. Buat kamu yang tidak berada di lingkungan sosial yang aku sebutkan tadi, bersyukurlah karena kamu berada di lingkungan sosial yang terpilih. Dari stigma sosial ini, semakin denial kita untuk mencoba mengenali bagaimana kondisi mental kita. Padahal, kalau bisa menemukan tempat yang aman untuk bercerita, mendapat dukungan, proses sembuh dari masalah kesehatan mental juga akan lebih mudah. Akses informasi. Zaman kita masih kecil dulu atau saat kita bertumbuh dewasa, seberapa banyak sih orang-orang yang bisa mendapatkan akses informasi soal kesehatan mental? Mungkin ada, tapi hanya sebagian kecil. Kita tumbuh dengan keterbatasan akses informasi. Mungkin yang ada di benak kita, kesehatan mental yang terganggu itu orang gila yang terlantar di jalan, yang telanjang di tengah jalan, atau yang dipasung serta diasingkan. Padahal, kecemasan yang berlebihan aja itu sudah salah satu hal yang termasuk peringatan untuk mulai peduli terhadap kesehatan mental. Di titik inilah aku memahami, tidak untuk menyalahkan, serentetan kejadian yang kualami hingga aku punya masalah terhadap kesehatan mentalku. Sudah bukan saatnya untuk menyalahkan keadaan, kondisi, atau orang lain. Sama-sama mengeluarkan energi, kenapa tidak memilih fokus saja untuk mencapai kondisi mental yang lebih baik, kondisi mental yang sehat. Zaman sekarang sudah banyak sekali informasi mengenai kesehatan mental yang bisa diakses secara gratis. Webinar gratis sampai berbayar pun ada. Pelatihan sesi konseling, semua sudah lebih mudah. Tinggal kitanya mau memanfaatkan itu semua atau masih sibuk denial dengan kondisi diri. Prioritas hidup. Aku lahir dari keluarga yang bisa dikatakan miskin. Aku sudah berdamai dengan ini, karena ya memang inilah bagian dari perjalanan hidupku. Untuk aku dan adik-adikku tumbuh dewasa, ayah dan ibuku perlu bekerja sangat keras hanya untuk menghidupi kami dan membuat kami bisa terus sekolah. Liburan keluarga, apa itu? Keluarga kami tidak mengenal istilah itu. Bahkan untuk duduk makan bersama keluarga saja aku belum pernah merasakannya. Bagaimana bisa terpikirkan soal kesehatan mental jika saat itu fokusnya masih untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, dan pendidikan. Sekali lagi, kenyataan ini membuatku lebih mudah memahami tentang serentetan kejadian hingga aku mengalami masalah kesehatan mental. Gaya hidup minimalis. Sejak menjalani gaya hidup minimalis,
Sungguh, aku seperti terlahir kembali ke dunia. Melepaskan banyak kelekatan dengan barang, membuatku punya lebih banyak ruang untuk merenungkan apa sebenarnya yang aku butuhkan dalam hidup. Saat lebih punya ruang untuk berpikir, merenung, kusadari ternyata ada yang salah dalam diriku. Aku yang dulunya sangat emosional, sulit sekali mengendalikan emosi, sulit bersabar, begitu meletup-letup, maunya kerja terus sampai merasa bersalah meski istirahat sebentar saja, terjebak dalam toxic relationship, bertemu dengan orang yang tidak cocok tapi malah punya attachment issues, sulit merasakan emosi, serakah, dan banyak hal lainnya lagi. Hingga aku sadari ini tidak nyaman, tapi kenapa aku tidak ingin melepaskan? Mencoba mencari informasi, menggali kembali histori, hingga datang ke ahli psikologi. Aku sungguh memahami betapa sulit sekali mencapai kesadaran dan penerimaan jika ada yang salah dalam diri ini. Namun, sampai kapankah kita akan hidup dalam ketidaknyamanan ini? Tahu rasanya tidak nyaman, tapi juga tidak ingin melepaskan. Menjadi manusia yang utuh dengan kondisi fisik yang sehat, mental yang sehat, dan finansial yang juga sehat, tidakkah kamu menginginkannya? Setiap orang punya caranya masing-masing untuk memperoleh kesadarannya terkait kesehatan mental. Kesadaran tentang kesehatan mental bukanlah sarana untuk menyalahkan keadaan, kondisi, atau bahkan orang lain. Ini adalah sarana untuk tumbuh menjalani hidup yang kita inginkan. Menggali informasi. Mulailah menggali banyak informasi lewat internet, sosial media, buku, seminar, webinar, dan lain-lain untuk mengenali berbagai jenis masalah kesehatan mental, gejala, penyebab, dan cara untuk mengatasinya. Self-reflection. Luangkan waktu dan siapkan ruang untuk merenung tentang perasaan, pikiran, dan emosi yang kamu rasa. Apakah sering merasa stres, cemas, atau sedih? Apakah ada pola pikir yang dirasa tidak nyaman? Journaling. Menulis dalam jurnal pribadi bisa membantu kita mengenali perubahan suasana hati, pikiran, dan perasaan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu. Lakukanlah dengan cara yang nyaman menurutmu, karena setiap orang boleh punya preferensinya masing-masing. Tidak melulu harus menulis di buku diari, bisa gunakan Word, Excel, atau bahkan aplikasi. Atau bisa juga dengan menggambar, banyak kok opsi cara. Meditasi. Belajarlah terhubung dengan diri sendiri. Duduk mengamati pikiran dan perasaan yang hadir saat ini. Mulailah sesingkat mungkin. Jika baru bisa 1 menit, maka lakukanlah 1 menit. Segala sesuatu memang butuh proses. Support system. Carilah dukungan dari orang sekitar. Pastikan jangan salah alamat. Jangan sampai niatmu mencari dukungan yang ada malah dapat penghakiman. Temukan orang atau komunitas yang juga memahami pentingnya kesehatan mental, sehingga saat kamu masuk di dalamnya, kamu akan punya tempat yang aman untuk bercerita. Aku sendiri berada dalam komunitas Growth Space. Sebulan sekali kami berkumpul untuk saling bercerita. Pantau respon tubuh. Perhatikan tanda-tanda fisik yang mungkin terkait dengan stres atau gangguan kesehatan mental. Ini bisa meliputi perubahan pola tidur, nafsu makan, atau bahkan gangguan fisik lainnya. Cari bantuan profesional. Jika sudah merasa kesulitan mengelola emosi atau merasa bahwa masalah kesehatan mental ini mengganggu kehidupan sehari-hari, jangan malu untuk cari bantuan dari profesional kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater. Kamu bisa menggunakan BPJS jika budget terbatas. Sudah banyak kok Vaskes tingkat 1 yang juga menyediakan psikologi. Atau kalau kamu ada budgetnya, kamu bisa manfaatkan sosial media untuk memilih psikolog yang cocok atau sejalan denganmu. Mungkin rasanya berat, prosesnya juga tidak mudah. Tapi percayalah, ini hanya perlu dijalani. Tidak ada yang selamanya, hujan pun ada berhentinya. Subscribe channelku untuk mengikuti cerita-ceritaku berikutnya. Thank you for your support and I'll see you. Bye-bye.